Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Kalista, saya dari kelas 10C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Putri Ghazali, dipanggil Sofi dari kelas 10C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Kaila Alia, bisa dipanggil Kail dari kelas 10C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaya Alta Biai, bisa dipanggil Gaya dari kelas 10C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hanifan dari kelas 10C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini saya Kaila Alia akan menjelaskan tentang pengertian statistika, perbedaan histogram dan diagram batang yang berkaitan dengan data tunggal dan data kelompok, serta ukuran pemusatan data yang meliputi mean, median, dan modus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistika. Statistika itu adalah kumpulan data, fakta, atau informasi berbentuk angka yang disusun dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram untuk menggambarkan suatu masalah. Jadi, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Konon, statistika ini juga sangat berguna dan sering ada dan selalu ada di kehidupan sehari-hari. Karena statistika ini tuh digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan penelitian. Dengan statistika ini, data yang jumlahnya banyak dapat disajikan menjadi lebih sederhana, lalu mudah dipahami. Dan juga statistika ini adalah menjadi suatu hal yang bisa dijadikan kita pertimbangkan dalam mengambil suatu keputusan. Contohnya, ada seorang guru ingin mengetahui prestasi belajar siswanya. Guru tersebut dapat mengumpulkan nilai siswa dengan melalui menghitung rata-rata nilai, lalu menganalisis hasilnya. Nah, proses tersebut itu termasuk penerapan statistika. Dan itu makanya statistika selalu ada dan suka muncul di kehidupan sehari-hari karena agar bisa mempermudah kehidupan di dunia ini. Lalu lanjut, di sini ada ukuran pemusatan data merupakan cara untuk menentukan nilai tengah dari sekumpulan data. Jadi ini beberapa macam untuk menyederhanakan data yang dimana statistika ini tujuannya untuk mengkaji data. Nah, ada tiga caranya, yaitu mean itu rata-rata, yang kedua ada median itu nilai tengah, sedangkan modus ini adalah nilai yang sering muncul. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaannya grafik diagram batang dan grafik histogram. Mengapa saya menjelaskan ini? Karena ini akan menyambung dengan pembahasan saya yaitu data tunggal dan data kelompok. Nah, di sini perbedaannya diagram batang dan histogram. Diagram batang itu untuk diskrit, untuk data diskrit. Kalau histogram itu untuk data kontinu. Terus dari perbedaan fisik dari diagram batang dan histogram ini adalah jika diagram batang itu lebih terpisah kotak-kotaknya. Kalau histogram itu berdempetan kotak-kotaknya. Lalu dari fungsinya tersebut juga yaitu batang itu untuk kategori, kalau histogram itu untuk sebaran data. Nah, ini berupa gambaran tentang histogram dan diagram batang. Jadi histogram itu untuk data berkelompok. Makanya kotak-kotak tersebut berdekatan, tidak ada jarak karena berisi data berkelompok. Nah,
Apa sih data berkelompok itu? Data kelompok adalah data yang telah dikelompokkan ke dalam interval-interval tertentu. Data kelompok ini dibentuk dari kelompok-kelompok data tunggal. Makanya bisa menjadikannya nilai yang berkelompok lalu memiliki frekuensi tertentu. Lalu selanjutnya ada diagram batang. Diagram batang ini diisi oleh data tunggal. Nih, secara fisik jaraknya agak berjauhan atau sedikit berjarak. Nah, data tunggal itu apa? Data tunggal itu adalah data yang disajikan satu persatu tanpa dikelompokkan ke dalam interval kelas. Jadi, datanya tuh lebih ke masing-masing dan lebih detail dan lebih jelas. Lalu, lanjut, kita akan membahas mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata itu adalah nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Nah, mean ini merupakan ukuran pemusatan data juga yang paling sering digunakan karena dapat mewakili keseluruhan data dalam satu nilai. Nah, rumus mean sendiri ini ada dua, karena balik lagi dari tadi pas aku menjelaskan data tunggal dan data kelompok. Jadi, masing-masing pencarian mean, median, modus ini masing-masing dari data kelompok dan data tunggal ini beda dalam cara mencarinya dan beda cara rumusnya untuk mencari datanya. Kok bisa ya Allah? Maaf ya, ulang. Nah, di sini ada juga rumus, ini data tunggal ya. Aduh, gimana ini caranya Mama? Sebentar ya, maaf ya. Ini tunggal. Nah, untuk data kelompok sendiri, rumusnya yaitu mean kita bisa tulis dengan kayak gini ya guys. X gini. X sama dengan ini mean sama dengan sigma F F I X I per sigma F I. Nah, ini dia adalah rumus data kelompok dari mean. Rumus mean dari data kelompok. Lalu next, ini gimana cara nextnya? Oh gini. Nah, ini kita mau cobain contoh soalnya. Wait ya. Untuk data kelompok di sini tuh sebenarnya agak ribet dan agak susah untuk dijelaskan secara rinci sekarang. Saya akan menjelaskannya di akhir video. Lanjut, saya akan membahas median. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang median. Median itu merupakan nilai tengah dari sebuah data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi median ini adalah suatu nilai tengah dari data ya guys. Nah, di sini juga median terbagi menjadi dua, ada data ganjil dan data genap. Di sini ada rumusnya, yaitu ini rumus untuk data tunggal ya, data tunggal dari median. Ini dipakai dua-duanya kok guys, data ganjil dan data genap. Nah, untuk rumus median data kelompok sendiri yaitu median sama dengan TB tambah N per 2 dalam kurung N per 2 kurangi F per F. Ini F besar ya guys. Per F tutup kurung kali P. Nah, ini adalah rumus untuk data kelompok.
Ini grup, ini individual. India. Nah, itu dia. Ini juga ada contoh soalnya dari data tunggal, data tunggal terbagi menjadi 2 ganjil genap. Nah, ini contoh soalnya. Kalau data ganjil itu gampang dicari karena sudah teratur dan sudah tertebak pola-polanya. Jadi kita tinggal lihat data yang di tengahnya. Kalau dari data genap ini karena dia sulit tidak mempunyai pola, jadi dia harus memakai rumus median ini n tambah 1 per 2. Di sini di sini sudah terlihat ya. Per 2 n-nya 75 tambah 1. Lanjut, kita mau menjelaskan modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Nah, modus ini juga modus ini tuh menunjukkan nilai yang paling dominan atau yang paling sering kita temuin gitu. Misalnya nih, ini untuk contoh kecilnya ya. Untuk contoh kecilnya yaitu ini tuh modus juga ada yang modus satu sama ada modus yang lebih dari satu. Nah, kalau modus yang satu ini nih, contohnya yang ini nih, 30, 35, 4, ini dari kumpulan data 30, 35, 40, 38 ya. Ini kita hitung dulu dari yang paling terkecil. 30 ini kita hitung ada berapa? Ada 1. Terus 35 ada 1 juga. 30 ada 1. 35 ada 1 juga. Terus kita hitung 38 ada berapa? Ada 4. Hitung lagi 40 ada berapa? Ada 1. Jadi sudah tertebak yang nilai yang paling sering muncul itu adalah 38. Nah, sudah. Habis itu kita mau membahas yang contoh modus lebih dari 1 ya. Jadi tuh kalau misalnya kalian mengerjakan soal terus kalian bingung, kok ini nilai modusnya ada 2 ya? Emang bener ya? Bukannya biasanya 1 doang? Enggak guys. Terkadang tuh modus tuh bisa ada dua lebih dari 1 karena mungkin dari nilai yang paling sering muncul mereka itu frekuensinya sama. Jadi misalnya nih, ini kan intervalnya tuh 30, 35, 38, 40. Nah, ini frekuensinya ada 1, 1, 4, 1. Nah, kemungkinan tuh frekuensinya tuh sama. Jadi sama-sama sering muncul gitu. Nah, ini aku contohin ya. Misalnya ada 60, 70, 70, 80, 80, 90. Nah, kita hitung nih. 60 ada berapa? 1. 70 ada berapa? 2. 80 ada berapa? Ada 2. 90 ada berapa? 1. Nah, ini udah fix nih. Berarti 70 dan 80 ini adalah modus dari data tersebut. Gak apa-apa 2 karena sama-sama munculnya tuh di jumlah yang sama. Frekuensinya yang sama. Tuh. Nah, ini untuk data kelompok ya. Ini untuk data tunggal. Untuk data kelompok sendiri, dia mempunyai rumus sendiri. Rumusnya yaitu, ini data tunggal. Nah, ini data kelompok nih. Kelompok. Yaitu, modus sama dengan TB. Bentar guys. Modus sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 dalam kurung kali P. Nah, ini aku jelaskan ya. Aku jelaskan di
di next page, oke? Wait ya, aku mau tambah next page dulu. Nah, di sini aku mau ngejelasin masing-masing data kelompok yang belum aku tadi jelasin ya. Nah, di sini aku mau ngejelasin masing-masing dari rumus tersebut. Kayak P itu apa dan yang lain-lainnya itu apa ya. Mean itu rumus data kelompoknya X sama dengan sigma F I X I per sigma F I. Nah, jadi sigma itu intinya ini yang kayak gini itu namanya sigma ya guys. Nah, sigma. Nah, kok hilang? Pokoknya nih X. Nah, jadi aku mau ngejelasin tentang dari masing-masing ini mulu ya. Nah, udah wes aku di sini. Bisa nggak di ini? Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang masing-masing dari rumus-rumus yang data-data kelompok itu karena aku belum menjelaskan masing-masing maksud dari beberapa maksud beberapa dari rumus tersebut karena agak rumit ya rumusnya. Nih, ini dari mulai mean data kelompok ya. Ini X sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Nah, ini tuh meannya, total meannya. Lalu F itu apa? F itu adalah frekuensi. Jadi ini adalah jumlah frekuensinya ya. Nah, kalau ini XI itu adalah titik tengah kelas. Ini frekuensi. Nah, ini XI itu titik tengah kelas. Nah, jadi kalau misalnya sigma FIXI berarti kita jumlahin frekuensi dan titik tengahnya. Itu totalnya kita bagikan dengan total frekuensi juga. Nah, gitu guys. Wait. Nah, lanjut. Aku akan menjelaskan tentang rumus median data kelompok ya. Median sama dengan TB tambah N per 2 kurangi wait. Nah, ini aku mau menjelaskan tentang median data kelompok ya. Nah, median data kelompok tersebut ini median sama dengan TB tambah N per 2 kurangi F per F dalam kurung kali P. Nah, di sini tuh TB itu tepi bawah kelas median ya. Tepi bawah. Terus kalau N-nya ini jumlah frekuensi per 2, lalu kurangi F itu frekuensi. Kalau F-nya besar itu frekuensi kumulatif ya, ingat ya. F-nya besar itu frekuensi kumulatif. FK. Terus kalau misalnya F-nya kecil kayak gini, ada gininya lah, itu frekuensi kelas median kali P. P itu panjang kelasnya. Nah, next aku mau ngejelasin tentang modus data kelompok ya. Ini tuh ya Allah. Ini tuh rumusnya itu MO sama dengan TB tambah
tambah dalam kurung D1 per D1 per D1 tambah D2 tutup kurung kali P. Nah, ini tadi udah dijelasin ya, TB itu tepi bawah. Kalau D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, kalau D2 ini selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi kalau D1 itu dia sebelum. Kalau D2 itu dia sesudah. Sudah. P ini panjang kelas. Nah, sama ya. Sudah. Lalu mungkin saya hanya bisa mengajarkan statistika yang dasar. Saya belum bisa mengajarkan sampai statistika yang banyak rumusnya, karena jika saya menjelaskan itu semua akan memakan waktu yang banyak. Tapi saya akan membuat kesimpulannya itu adalah kesimpulan dari statistika yang saya sampaikan ini, bahwasanya statistika ini adalah ilmu yang sangat penting di zaman sekarang, karena statistika ini berupa menyederhanakan data, lalu bisa membuat data ini menjadi keputusan manusia atau keputusan sesuatu pekerjaan melalui pertimbangan-pertimbangan data yang telah kita temukan. So, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.